Nah, sekarang kita masuk di perkataan ulama tentang keutamaan ilmu. Kalau kemarin Quran sudah, hadis sudah, sekarang perkataan ulama masalah ilmu. Sahabat Ali bin Abu Thalib, khalifah keberapa? Keempat. Khalifah pertama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abu Thalib. Artinya khilafah itu adalah bagian dari Islam. Kalau sekarang saya memusuhi khilafah, berarti dia memusuhi Islam, karena real di dalam Islam itu ada kekhalifahan 4 itu dan akan berlanjut di daulah-daulahnya. Al-ilmu khairu minal mal. Ini perkataannya Ali bin Abu Thalib. Al-ilmu khairu minal mal. Bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'anal mal tahrisuhu, karena harta itu kita yang menjaga. Kalau kita punya emas, harta, uang permata, kita harus butuh kunci, butuh lemari, butuh rumah untuk menjaga. Wal ilmu yahrisuka. Adapun ilmu itu justru menjaga kita. Kalau harta harus dijaga, kalau ilmu itu menjaga kita. Wal malu tufnihi nafaqah. Kalau harta itu dibelanjakan untuk beli baju, beli mobil, beli rumah, habis. Wal ilmu yazikum ala infaq. Kalau ilmu itu kalau diinfakkan terus malah terus bertambah, tidak berkurang. Pernah mendengar, Pak Ustadz, saya mau diajari surat Al-Fatihah, walah surat Al-Fatihah aku sudah habis, sudah tak ajarkan. Tidak pernah kan? Bu, saya diajari baca Quran, wah baca Quran sudah habis. Tidak pernah. Justru dengan mengajar ilmu kita malah semakin mantap dan bertambah. Itu karakter ilmu. Wal ilmu hakimun wal malu mahkumun. Nah ini, kalau ilmu itu menjadi penguasa, sedangkan harta itu dikuasai. Mata khuzanul mal wahum ahya. Jadi orang yang mengumpulkan harta pagi, petang, bangun tidur, pulang petang, sibuk banting pulang, habis-habisan mengumpulkan harta itu, hakikatnya dia sudah mati walaupun masih hidup. Jadi tidak boleh ya kerja itu ya sewajarnya. Jangan sampai kerja itu untuk apa toh? Untuk mencari kebahagiaan. Ujungnya kerja, berusaha itu apa toh? Untuk mencari kebahagiaan. Kalau kita kemudian kerja sampai habis-habisan kemudian malah sakit, itu berarti sudah nyalai tujuan bekerja. Sakit ke rumah sakit malah jadi tidak bahagia. Jadi kalau orang sampai habis-habisan umurnya tidak berhenti, tidak istirahat mengumpulkan harta, hakikatnya dia sudah meninggal sebelum kematiannya. Wal ulama yakuna mabagiyad dahar. Kalau ulama itu dia bahagia, itu dia seperti kekal begitu. Maksudnya apa? A'yanuhum maktudatun wa asarahum fil qulubi maujudatun. Walaupun ulama itu sudah meninggal dunia, tapi namanya masih hidup terus. Dengan tahu bahwa Ibnu Katsir sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi tafsirnya masih kita pakai sampai hari ini. Kita itu bisa membaca Quran seperti ini adalah jasanya siapa? Jasanya Utsman bin Affan. Ketika kemudian masa Abu Bakar tuh para penghafal Quran meninggal dunia semuanya, banyak yang meninggal karena zaman dulu itu belum ditulis Quran itu. Quran itu belum dibukukan, maka diusulkan, wah bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana ya Abu Bakar? Kalau seperti ini nanti akan lahir generasi yang tidak hafal Quran. Nanti kalau kemudian sudah meninggal dunia, Quran bisa habis gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengusulkan untuk menyusun Al-Quran, ditulis, maka baru tercapai di masa Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian Quran itu ditulis. Wah, nanti kalau orang bukan orang Arab tidak bisa baca, karena di Arab itu Qurannya zaman dulu tidak ada sandangan nih, tidak ada fathah, kasroh, doma, titik, itu bahkan tidak ada. Maka kemudian Miqdad al-Aswad dokoit sandangan, jangan semuanya dikasih fathah, dikasih kasroh, dikasih tahjid,
supaya kita yang bukan orang Arab bisa membaca. Akhirnya terjadi mushaf yang itu dikirimkan ke wilayah-wilayah kaum muslimin yang kemudian dikenal dengan Quran Utsmani. Sedangkan kalau lihat Quran yang dari Arab yang tipis untuk penghafal Quran itu namanya Quran Utsmani. Susunannya seperti yang jenengan baca hari ini. Utsman sudah meninggal, tapi hasil karyanya dikenang sampai hari ini. Dan masih banyak ulama lagi seperti Imam Bukhari, Imam Muslim sudah meninggal, namun kitabnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dan masih menjadi rujukan bagi para pelajar untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah ilmu, teman-teman semuanya. Orangnya bisa jadi sudah meninggal dunia, tapi namanya masih harum terus. Kita nanti berharap seperti itu, walaupun nanti Allah sudah memanggil kita, dakwah-dakwah kita, ajak-ajakan kita itu nanti bisa dinikmati oleh anak-anak kita. Makanya perbanyaklah bikin karya, teman-teman. Ada yang bisa nulis, ada yang bisa dakwah kemudian direkam. Jadi Syekh Abdullah Azzam itu pernah mengatakan bahwa satu pelor itu ketika beliau berjuang di Afghanistan untuk memperjuangkan kemerdekaan Afghanistan, satu pelor itu hanya bisa membunuh berapa orang? Satu orang. Tetapi tulisan, karena zaman dulu tuh yang lagi ngetren tulisan, kalau mungkin zaman sekarang ya sosmed ini dan sebagainya itu bisa masuk ke jutaan kepala-kepala manusia dan kemudian bisa bergerak untuk membela Islam. Nah, ini harus kita manfaatkan. Satu pelor hanya bisa membunuh satu orang, tetapi satu pena tulisan dibaca setiap orang kemudian bergerak untuk membantu Palestina hari ini, seperti itu. Maka apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Bisanya dakwah di podium, bisa ngedit kemudian upload ke sosmed, bisanya nge-share, bisanya like begitu. Menyebarkan sebanyak-banyaknya kebaikan.